Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana kemarin? Halaman 11 ya. Halaman 11 yang di bawah itu ya. Ma yajibu fi haqqi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Kemarin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kewajiban kita selaku mukallaf makrifat, mengetahui apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita makrifatkan. Nah, ini jawabannya. Ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Pertama, yang wajib kita makrifatkan adalah perkara yang wajib di Allah. Ini sambil diingat-ingat ya, karena ini kewajiban kita ya. Sambil diingat-ingat aja ya, didengarkan, diingat-ingat. Jadi yang pertama itu kewajiban kita adalah memakrifatkan, mengetahui semua yang wajib di Allah. Yang pertama, halaman 12, penjelasan. Perkara yang wajib di Allah adalah maksudnya semua sifat yang wajib di Allah yang 20 kemarin ya, yang di bawah udah kita baca bareng. Jadi yang wajib kita ketahui selaku mukallaf adalah sifat yang wajib di Allah, jumlahnya berapa? 20 ya. Bareng. Wujud kita hafal nggak ibu-ibu? Nah, ini mah kalau nggak hafal dosa ini mah ya. Karena ini mah wajib. Pertama, ibu-ibu harus tahu sifat yang wajib di Allah berapa? Nah, itu pertama harus hafal itu ya. Ada 20. Yang kedua, setelah tahu 20 harus hafal satu-satunya sampai 20 berarti ya. Wujud, kidam, bako. Kalau orang tua kita dulu mah ya, sambil ngasuh, sambil ngegendong, bacanya itu. Jadi anak-anak yang masih kecil ya udah hafal dulu mah ya, karena orang tuanya. Kalau orang tua sekarang mah kan bukan wujud kidam bako ya, lagu TikTok sekarang ya. Makanya bocahnya kayak udah nggak pada hafal udah ya. Jadi ini mah ya, ini mah bukan ngaji nguping, bukan ya. Ngaji tauhid mah bukan nguping udah beres enggak ya. Ini mah harus hafal, harus tahu ini mah ya. Makanya sengaja di fotokopiin kitabnya gitu ya, biar di akhirat paling enggak kita enggak babak belur dah disalahin Tuhan kan. Saya udah ngaji sama Ustaz Yajid kan itu ya, kitabnya juga megang ya. Kalau masih enggak hafal emang otaknya aja saya udah tua tapi paling enggak ada upaya pengen bisa, pengen ngedengerin, pengen punya kitabnya, terus mikir juga gitu ya. Mudah-mudahan di akhirat nggak dosa-dosa banget dah gitu ya, karena kita lagi menggugurkan kewajiban ya. Jadi jangan disamain kayak ngaji maulidan, ini mah jangan ya, jangan ya. Ini mah walaupun setengah jam ngajinya beneran, ini mah ya. Beneran kita lagi ngegugurin kewajibannya. Jangan disamain ngaji biasa, jangan ini, karena tauhid ini yang kita ngajinya ya. Nomor 2, kata wajib di sini wajib menurut akal. Perhatiin. Bukan wajib kata fikih, bukan. Ini wajibnya wajib kata tauhid. Beda ya. Kalau wajib kata fikih gimana? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau fikih begitu kan ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kata fikih itu mah ya. Nah, ini mah bukan begitu. Wajibnya bukan kayak fikih ya. Kalau di fikih kan ada 5 ya, ada 5 hukum ya. Wajib,
sunnah, mubah, haram, makruh ya. Makruh, haram, 5 ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu kata fikih itu mah ya. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan. Awas nih, ini udah disampaikan, jangan salah lagi. Udah dijelasin ini, jangan salah lagi ya. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan. Lupa lagi berarti ini. Awas, jangan salah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan. Nah, tidak dapat pahala. Awas ya, jangan tidak dosa, jangan. Kalau tidak dosa jadinya disepelekan. Tahajud kan sunnah. Sunnah mah dikerjain dapat pahala, ditinggalin enggak dosa. Jadi kagak tahajud. Orang kagak dosa. Tapi artinya jangan begitu sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalin enggak dapat pahala. Jadi ada sayang. Sayang enggak tahajud, enggak dapat pahala. Nah gitu ya. Tapi kalau artinya kayak tadi jadi diremehin mulu ya. Senin Kamis kan sunnah. Enggak Senin Kamis kayak kagak dosa. Udah. Kecuali johor mah kalau ditinggalin dosa, baru dikerjain kan itu ya. Kalau qobliyah mah itu mah sunnah, qobliyah mah kan itu ya. Jangan salah ya. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala gitu ya. Kalau mubah dikerjakan dan ditinggalkan nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Kalau mubah mah ya nggak dapat pahala, nggak ada dosa. Cuma yang mubah bisa menjadi kebaikan. Nah itu ya, itu tuh jangan salah lagi di situ juga ya, masalah mubah ya. Yang mubah bisa jadi kebaikan kalau dikaitkan dengan yang wajib atau yang sunnah ibadah dah gitu ya. Contohnya begini, tidur itu hukumnya apa? Tidur malam hukumnya apa? Mubah ya. Mau tidur kagak tidur, gak ada dosa, gak ada pahala. Tidur ya. Tapi kalau pas mau tidur kita niatin dengan tidur supaya kuat tahajud, dengan tidur supaya enggak kesiangan sholat subuh, maka tidur yang asalnya enggak ada pahala, kalau dikaitkan dengan yang sunnah jadi pahala sunnah, dikaitkan dengan yang wajib jadi pahala wajib. Nah gitu ya. Jangan lupa nih, mau tidur niatin begitu ya. Jangan main tidur aja ya, niatin begitu. Karena kalau nggak diniatin nanti nggak dapat pahalanya kita. Makan mubah, makan kagak makan, nggak ada dosa, nggak ada pahala. Tapi kalau pas makan diniatin supaya sehat, supaya kuat, supaya ada tenaga buat sholat, buat ngelayanin suami, buat ngurus anak, nah itu jadi makannya jadi dapat pahala karena dikaitkan dengan yang wajib. Ya, padahal mah mubah ya, mubah padahal yang mubah jadi baik, jadi berpahala kalau dikaitkan dengan yang wajib atau yang sunnah ya. Yang keempat makruh. Kalau makruh apa? Kalau dikerjakan gimana? Makruh, yang makruh kalau dikerjain gimana? Dikerjakan dibenci. Kalau makruh begitu ya. Dikerjakan dibenci oleh Allah, ditinggalkan berarti disukai ya, kebalikannya dibenci kan. Kayak apa makruh? Rokok, makan jengkol, pete yang bau-bau. Nah itu ya. Wudu pakai air panas makruh itu ya. Wudu pakai air panas makruh. Kemudian wudu ngebasuh tangannya lebih dari siku, lebihnya banyak sampai ke sini ya, makruh. Nyiram kaki wudu kan harusnya mata kaki ya, sampai ke betis, sampai ke dengkul, makruh. Itu tuh makruh tuh, Allah nggak suka begitu ya, makruh. Kalau ditinggalin Allah jadi suka, makruh tuh begitu ya. Sesuatu yang dibenci ya, makruh itu. Jangan disepelein lagi ya. Nah ini kan makruh doang, ya gitu ya. Ibu-ibu kalau dibenci suami mau nggak?
Dibenci suami aja kagak mau, dibenci mertua kagak mau, dibenci tetangga kagak mau, dibenci Pak RT kagak mau, susah bikin surat pengantar ya. Gak dapat bansos, dibenci Pak RT sama kita ya. Apalagi dibenci Tuhan yang ngasih nikmat segalanya ke kita ya. Waduh ya, jangan disepelein ya. Ya jengkol makruh doang, sikat jangan. Pete kan makruh doang, makan aja udah. Awas ya. Atau saya masih doyan Pak Ustadz? Ya kalau masih doyan, hukumnya jangan sepelekan. Saya tahu ya Allah ini teh makruh, tapi saya masih doyan gitu ya. Duh maafin ya Allah, maafin gitu ya. Yang penting jangan disepelein hukumnya ya. Ya kalau masih doyan kita ribet ya ini ya. Yang penting jangan disepelein. Ah ini kan makruh doang, jangan gitu ya. Memang siapa yang mau dibenci kan gitu ya. Makruh. Nah kemudian haram. Kalau haram sebaliknya ya. Dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau haram mah ditinggalin teh malah berpahala ya. Ditinggalin dapat pahala. Jadi ibu kalau pengen dapat pahala tinggalin aja barang haram, gampang. Contohnya kayak apa ninggalin barang haram? Ibu-ibu suka ngerjain barang haram nggak? Nggak ada kayaknya. Ibu-ibu udah soleha semua kali ini. Pernah nggak ngerjain barang haram? Pernah nggak? Kayak apa contohnya ya? Yang paling gampang aja lah, yang jadi hobi kita ya, ngegosip aja lah, ngomongin orang aja ya. Aduh, ini makan yang udah lumrah aja dah ini ya, dosa yang sering. Pokoknya mau make banget, nggak make banget haram aja udah. Ngegosip ya, ngerumpi, nggak ada samar-samar ya, udah haram ya. Ngomongin orang ya, itu mah jelas ya ayatnya ya. Tapi ini udah jadi lalaban kita ya. Ngomongin orang ini, kalau nggak ngomongin orang kita meriang gitu ini. Beli sayur ngomongin orang, main ke tetangga ngomongin orang, main kita mah ya obrolan kita mah apa tuh ya, ngomongin orang doang ya. Jadi mau haram banget, mau haram dikit, mau haram aja udah ini. Biar kita berhenti ya. Karena jelas ini ancamannya ya di Quran ya. Wailul likulli humajatin. Artinya apa? Apalnya apa ya, tapi nggak tahu artinya, jadi kagak diamalin. Apaan artinya ya? Nah, ibu-ibu yang di luar ngelirik saya, kayaknya tahu artinya nih. Coba yang di luar tahu nggak artinya ini? Saya barusan ngelirik saya, kayaknya tahu artinya yang di luar nih kayaknya nih ibu-ibu nih ya. Wailul likulli humajatin lumajah. Wailul kecelakaan. Wailul itu aja ya. Wailul kecelakaan atau neraka wel, nama neraka. Wel ya. Wailun neraka wel. Likulli humajatin, untuk tiap-tiap orang yang suka humajah. Humajah itu artinya ngomongin orang udah ya. Humajah itu humajatil lumajah. Ini suka ngegosip gitu ya. Ini suka ngomongin ustad ngajinya kagak enak banget Ustad aja diomongin pokoknya ya. Tetangga mau udah biasa itu ya. Ini mah ustadnya aja diomongin sama dia. Kagak enak banget itu ustad ngajinya, katanya udah jadi undang lagi udah. Kita udah gak tanggung ngomongin orang, udah ustad juga diomongin sama kita ya. Apaan Ustaz Maulana begitu banget katanya, Ustaznya diomongin sama kita ya. Apaan begitu, masa Ustaz lelaki katanya. Udah nggak tanggung kita ya. Udah bukan cuman RT kita diomongin, Ustaz udah kita omongin. Ngomongin Ustaz mah dosanya bisa bergabreg ya. Ngomongin tetangga Ustaznya paling dosanya berapa lah gitu ya. Ngomongin tetangga, tapi kalau udah ngomongin Ustaz mah ya aduh ya. Dosanya kan gede Ustaz. Dosanya kayak sodakoh ya. Kita sodako ke fakir miskin, sodako ke orang tua, sama sodako ke ustadz, pahalanya sama nggak? Beda. Nah, ini hati-hati nih, harus tahu juga itu ya. Kalau kita punya duit 100.000, ini ke siapa dulu nih? Sodakonya ke siapa nih? Kita harus tahu mana yang paling gede pahalanya, poinnya paling banyak.
paling gede sodako itu ternyata ke guru. Pak Ustadz bisa aja, biar pada ngasih ya ke Pak Ustadz ya. Terserah dah itu ya. Saya nyampein ininya doang, ini ilmunya doang ya. Ternyata begitu ya. Setelah dari guru baru ke orang tua. Setelah orang tua baru kerabat. Setelah kerabat baru fakir miskin. Setelah fakir miskin baru yang lain gitu ya. Kan kita juga pengen berbobot dong amal ya. Punya duit 100.000 doang nih, biar berbobot, ngasihnya ke siapa? Cari yang poinnya gedean gitu ya. Kalau duitnya banyak mah guru dikasih, orang tua dikasih, kerabat semua dikasih, duitnya banyak mah enak ya, ngaturnya enak, kebagian semua. Ini kalau pas-pasan tapi pengen dapatnya gedean. Nah, berarti kan terus tahu ilmunya itu ya. Termasuk ngomongin tetangga mah dosanya paling 3 kan gitu ya. Kalau guru diomongin sama dia, wah, jangan deh ya, guru mah ya, duh, kesel kita jangan diomongin kan guru mah ya. Udah kalau masih doyan ngomongin mah tetangga aja dah, kalau nggak Pak RT dah, Pak RT aja omongin dah gitu ya. Apaan RT ngasih bansos saudaranya doang, saya kagak dikasih, omongin dah itu mana ya. Terus jangan lagi ngomongin orang yang udah meninggal. Nggak boleh di hadis ya. Kalau ada yang meninggal, omongin baik-baiknya saja. Karena omongan kita doa buat si mayit. Dan di hadis itu dikatakan jangan diomongin keburukannya ya. Sebabnya apa coba? Kenapa orang mati nggak boleh sebutin keburukan? Walaupun dia kita tahu ya, ini yang mati kita tahu gitu ya. Tapi nggak boleh tuh diomongin keburukannya kalau udah mati. Sebabnya apa coba? Kenapa gak diomongin? Kalau diomongin baik kan jadi doa buat si mayit. Tapi kalau keburukannya jangan diomongin. Kenapa juga? Orang mati kejelekannya jadi omongin. Minta maafnya ya nggak bisa. Kita ngomongin RT, ngomongin guru, masih hidup RT-nya, gurunya masih bisa minta maaf. Ingetin nih, dosa ngomongin orang nggak bisa diampuni nama Allah sebelum kita minta maaf ya. Ya, awas nih. Nggak bisa nangis tahajud jam 1. Ya Allah, tadi saya udah ngomongin Pak RT, ampunin. Nggak bisa. Allah nggak bakal ngampunin. Samperin dulu yang diomonginnya. Ini makanya jangan macam-macam masalah ngomongin ngegosip tapi ini nih. Taubatnya ribet. Harus disamperin dulu. Pak RT, aduh maaf banget kemarin saya lagi beli sayur ngomongin Pak RT kan gitu ya. Maafin gitu ya. Kalau kata Pak RT udah biarin saya mau udah pantas diomongin, nah saya gitu ya. Baru malamnya kita istighfar. Baru sama Allah diampunin. Tapi kalau nggak minta maaf dulu, mau istighfar sampai nangis darah, Allah nggak bakal ngampunin. Sebelum kita minta maaf sama orang yang kita gibahin. Ini beratnya nih ya. Kayak kita ngambil barang orang ya, nggak bisa langsung tobat ke Tuhan ya. Kalau ngambil barang orang ya, minta halal dulu sama yang diambilnya. Bu, kemarin laki saya mau makan, beli lalap kagak punya duit. Itu tuh pohon singkong ibu saya ambil tuh, saya kagak bilang dulu, minta ridhonya. Kalau yang punyanya ya udah saya ridoin, nah baru minta istighfar ke Allah. Sama kayak ngomongin dia. Kenapa yang mati nggak boleh diomongin? Karena gimana minta maafnya? Orang udah mati. Ntar urusannya gimana? Di akhirat. Udah di akhirat mah repot urusannya ya. Bagaimana tobat di akhirat? Kalau kita punya amal, amalnya dikasihin sama orang. Kalau amal kita udah habis, udah miskin, nggak punya amal baik di akhirat ya, maka yang terakhir cara tobat itu dosa orang yang kita zolimi dikasihin ke kita. Itu cara nebus kesalahan di akhirat. Kalau di dunia mah kan minta maaf doang enak ya, minta maaf, dimaafin, beres, pahala kita nggak hilang, dosa dia nggak kita ambil. Tapi kalau di akhirat mah udah nggak begitu. Ada orang yang kita zolimi, maka caranya cuma begitu kata Allah. Kamu punya dosa, amal baik, kasihin amalnya. Kalau amal kamu udah habis, dosa dia yang kamu zolimi ambil. Ya Allah, kan nggak ada yang kita butuhin di akhiratnya cuma amal doang ya. Udah mah amal tinggal dikit dipakai nebusin dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim ya. Bangkrut kita bisa-bisa ya. Maka itu ya, segedeg-gedegnya sama orang udah mati walaupun dia banyak kesalahan jangan diomongin ya. Yang masih hidup aja omongin mah dah gitu ya. Biar bisa minta maaf maksudnya gitu ya. Tapi kalau bisa mah udahlah, gak usah ngomongin orang kan gitu ya. Di Quran ada juga ya orang yang ngomongin orang itu kayak makan bangkai saudaranya sendiri. Apaan mertua gue ya, gitu banget mertua ya, ipar gue ya, semuanya diomongin sama kita deh.
Ya Allah, ya Allah. Ditambah lagi omongan itu kan doa ya. Kalau mertua kita dijelekin mulu, jelek itu mertua ke kita. Kalau tetangga yang julid dijelekin, julid itu tetangga selamanya. Kalau anak badar kita diomongin badar mulu, badar itu anak kita selamanya. Karena omongan itu doa. Jadi mau orang seburuk sejahat apa juga, anak sebadar apa nggak boleh diomongin nakal, nggak boleh. Anak saya menurut banget, tetangga saya mah baik banget, padahal mah julid nauzubillah. Gitu ya. Mertua saya mah ya Allah pengertian banget gitu ya. Padahal mah guji nauzubillah. Nggak boleh diomongin, nggak bakal robah nanti kalau diomongin jelek ya. Laki juga sama. Walaupun laki kita ngeselin banget ya, jangan pernah diomongin ya. Laki saya mah romantis banget gitu ya. Padahal mah kasarnya nauzubillah gitu ya. Jangan ya, doa. Omongan kita doa ya. Ya. Itu mah kerjaan orang yang kagak pernah ngaji lah, begitu mah ya. Kita mah yang siap ngaji, udah jangan begitu itu. Biarin kita diomongin orang, dosa kita habis ya. Kita mah jangan ngomongin orang ya. Puji orang aja kita mah ya. Jadi tadi dari mana tadi? Dari mana itu jadi ngomongin orang itu? Ngebahas apaan tadi itu kita ya? Jadi ngomongin Pak RT segala, ini dari mana? Jadi ngomongin Pak RT. Maafin Pak RT nih, ibu-ibu al-muhlisin nih ngomongin. Kemana tadi kita ngomongin Pak RT, dari mana ya? Haram ya. Haram itu dikerjain dapat dosa, ditinggalin dapat pahala. Jadi kalau pengen dapat pahala, tinggalin aja yang haram. Ibu-ibu suka ngerjain yang haram enggak? Tadi teh begitu ya. Enggak ada ibu-ibunya soleha semua, ngomongin orang. Nah, itu ngomongin orang, emang haram itu, haram. Wailul likulli humajatil lumajah. Celaka, neraka wel orang yang suka lumajah, ngomongin orang. Allazi jama'a malau wa'addadah. Orang yang suka ngumpulin harta. Yahsabu annama lahu ahladah. Dia menyangka dengan ngumpul-ngumpul harta, hartanya bisa membuat dia kekal. Semua bisa dibeli dengan duit. Dia nyangkanya begitu ya. Gampang, kasih duit ge beres. Enggak semua urusan pakai duit beres. Awas nih. Jangan sok abang-abang jadi orang kaya, jadi ini. Sama orang yang bawa, orang yang kagak punya ngegampangin banget. Ntar dia baik, dia mah asal dikasih duit, nggak bisa begitu. Ini kelakuan orang-orang humajah begitu ya. Yahsabu annama lahu ahladah. Dia nganggap semua beres dengan materi, dengan enggak. Uang itu bukan segala-galanya. Setuju gak? Tapi segalanya butuh. Uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Bahkan kalau kagak punya uang, migrain. Aduh, uang mah nggak bisa dibawa mati, benar. Tapi kalau kagak punya uang terasa. aduh, duit ya. Tapi ya ini ya, secara Al-Qur'annya ya begitu ya. Jangan nyangka semua itu beres dengan uang. Jangan nyangka bahagia itu hanya dengan punya uang. Enggak. Yahsabu annama lahu ahladah. Itu mah karakter orang-orang yang tadi ya, yang tukang ngomongin orang, yang tukang ngumpul-ngumpul uang, sampai lupa ngaji, lupa sholat, lupa silaturahmi. Enggak begitu, enggak. Buat Allah mah mudah membahagiakan hambanya tanpa uang, gampang buat Allah mah ya. Karena bahagia itu tidak semerta dengan uang, walaupun ada jalan bahagia lewat uang, tapi enggak segalanya ya. Tetap aja bahagia mah ya ketika kita ada di jalan yang benar, melaksanakan tugas Tuhan, meninggalkan larangan Allah, itu bahagia mah ya, itu ketenangan ya. Ngaji, ya ini nih kan itu ya. Sholat, ya itu yang bikin bahagia mah ya. Bukan uang ya. Nah, kita meninggalkan yang haram mendapat pahala. Kalau haram begitu ya.
Tapi ingat nih ibu-ibu, sekarang nih ibu-ibu nih lagi mengerjakan kewajiban apalagi ninggalin yang haram sekarang. Ini sekarang saat ini lagi mengerjakan kewajiban apalagi ninggalin yang haram. Lagi melaksanakan kewajiban, ngaji kan kewajiban ya. Berarti kan dengan ngaji dapat pahala kita ya. Nanti beres ngaji kita mau ngapain? Pulang ngaji. Mau ngerjain kewajiban apa mau ninggalin yang haram? Pulang ngaji. Ini pulang ngaji ntar ya. Mau ngapain? Mengerjakan kewajiban apa mau ninggalin yang haram? Biar dapat pahala semua maksudnya ya. Biar waktu kita jadi pahala semua. Kalau kita nggak paham teori ilmu ini kan jadinya sia-sia. Ini waktu kita kan ya. Tapi kalau tahu ilmunya mah setiap detiknya semua menjadi nilai pahala kan. Kalau nggak ngerjain kewajiban, ninggalin yang haram. Terserah ibu-ibu ya. Ntar mau ngaji mau apa kan gitu ya. Cuman rumusnya begini. Supaya kalau nggak bisa ngerjain yang wajib, maka kita usahain ninggalin yang haram. Tapi ninggalin yang haramnya ada potensi. Nah ini paham ya. Ninggalin yang haramnya yang memang ada potensi. Kalau yang nggak ada potensi mah nggak bisa. Contoh haram itu ngebunuh orang. Haram kan ya? Ngebunuh orang itu haram, dosa gede ya. Ibu-ibu pernah nggak ngebunuh orang? Kan nggak pernah. Jadi jangan begini. Ntar Pak Ustadz saya pulang ngaji nggak bakal ngebunuh orang biar saya dapat pahala. Nggak bisa itu mah. Karena ibu nggak ada potensi ngebunuh orang. Kalau tukang ngebunuh orang kali ya, udah saya mah habis ngaji mau diem aja di rumah. Karena kalau saya ke pasar ke jalan saya mah suka ngambek, berantem, nyebut golok, ngebunuh orang. Nah dia mah benar diem di rumah jadi pahala karena ninggalin ngebunuh orang. Karena biasanya ngebunuh orang kan ibu-ibu mah enggak. Apa yang biasa ibu lakuin yang haram? Yang tadi aja deh ya, ngomongin orang aja ya. Saya mah biasanya ngomongin orang, Pak Ustadz pulang ngaji teh. Nah sekarang mah udah tahu ilmunya, pulang ngaji udah jangan ngerumpi ke tetangga. Diem aja ke rumah, diemnya di rumah nggak ngapa-ngapain juga ya, nggak ngapa-ngapain. Tapi karena kita menghindari potensi ngomongin orang yang haram, diamnya ibu di rumah jadi pahala. Kalau niatnya begitu. Main HP di rumahnya ya, ya nggak apa-apa lah, mendingan main HP ya. Wah, oh iya, ngerumpi sih kagak, tapi di grup WA ya, sama aja berarti. Ya intinya mah itu hindarin gitu ya maksudnya ya. Yang jadi pahala menghindari yang haram itu yang ada potensi maksudnya ya. Apa potensi haram kita? Misalnya teh ngambil duit di kantong suami, misalnya kan ya. Itu kan yang biasa kita lakukan misalnya nih ya. Kalau ibu-ibu di sini mah kan nggak ada ya yang ngambil duit di kantong suami. Nggak ada di sini mah nggak ada ya. Nggak ada suaminya udah nggak ada. Misalnya kita suka ngambil duit di suami, potensinya ketika apa? Ketika suami tidur, misalnya kan gitu ya. Nah, ketika suami tidur, nah, kita jangan diem di rumah. Kalau saya diem di rumah ada potensi ngambil duit suami. Ah, udah silaturahmi aja ke tetangga, gitu kan ya. Gibah lagi ya. Selamat dari satu dosa pindah ke dosa yang lain ini. Pokoknya gitu aja ya, maksudnya gitu aja ya. Tidur malam kan itu mubah. Tapi kalau kita niatin menghindari daripada saya kagak tidur, ngelihat YouTube yang kagak jelas, ngelihat TikTok yang kagak jelas, mendingan saya tidur aja. Nah, kan daripada maksiat mata, kan maksiat mata ya, sama maksiat kuping juga kalau ngedengerin nggak bagus di HP. Mendingan saya tidur. Walaupun tidurnya mubah, kalau diniatin menghindari yang haram tadi, jadi pahala. Terus tidurnya juga niatin supaya kagak kesiangan sholat subuh. Oh, jadi banyak pahalanya itu ya. Suami ibu yang suka mancing hukumnya apa coba? Mancing ya. Hukumnya apa mancing? Tergantung ya. Kalau mancingnya pakai judi ya haram. Tapi kalau mancing iseng-iseng mah itu mah mubah ya, mubah. Tapi daripada suami ngeriung sama temen-temen yang ngelakuinnya kagak bener, gitu ya. Oh, udah mancing aja Pak, mancing ke sono Pak, mancing dah sendirian gitu ya. Nah, kayak begitu dah. Jadi intinya mah ya bisa dapat pahala dari yang haram kalau kita hindari, asal yang dihindarinya berpotensi kita lakukan. Tapi kalau tidak ada potensi untuk dilakukan mah nggak jadi pahala gitu ya, nggak jadi pahala, maksudnya begitu ya. Nah, wajib yang dimaksud di sini mah wajib menurut ilmu
tauhid, bukan wajib menurut ilmu fikih. Apa wajib menurut ilmu tauhid? Nomor 2 itu ya, wajib menurut tauhid yaitu menurut akal. Sampai situ aja dulu deh ya, nanti kita lanjutkan. Robin